Jadi kalau ada yang lupa, ingatnya kita yang lupa itu di rukun yang sama apa belum? Bila belum, kayak contoh lagi sujud tadi itu, rakaat 1 juga ingatnya. Gua belum baca Fatihah. Yang kayak model begini wajib balik lagi, berdiri untuk baca Fatihah. Bacaan sesudah Al-Fatihah yang tadi 0, maka habis Fatihah ini baca surat. Habis baca surat, ruku, dan terus sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya di saat rukun yang sama di rakaat berikutnya, pas rakaat kedua kayaknya gua rakaat 1 belum baca Fatihah umpama, ingatnya saat kita lagi baca Fatihah, ini baru satu, yang tadi zong 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Walau saha ghairu ma'mumin fit tartibi, andai lupa oleh bukan makmum pada masalah tertib rukun salat, bitarki ruknin, lupanya dengan sebab meninggalkan satu rukun salat, ka'an sajada qabla ruku'i, contohnya seperti bahwa sujud oleh bukan makmum sebelum ruku, aw raka'a qabla al-fatihati, atau dia ruku sebelum baca Fatihah. Lagha ma fa'alahu, maka sia-sialah apa yang ia telah mengerjakannya, hatta ya'tiya bil matruki, sehingga ia mendatangkan dengan rukun yang tertinggal itu. Fa in tadzakkara qabla bulughi mislihi atabihi, maka jikalau ia ingat sebelum sampai pada rukun yang sepertinya, maka ia mendatangkan dengan rukun matruk itu. Wa illa, kalau tidak, yakni sesudah masuk pada rukun berikutnya yang sama, fasayati bayanuhu, maka nanti akan datang oleh penjelasannya. Au syakka huwa ay ghairul ma'mumi fi ruknin, atau jikalau ragu oleh dia, yakni selain makmum, ragu fi ruknin pada satu rukun salat, hal fa'ala amla, apakah ia telah mengerjakan rukun itu atau belum. Ka'an syakka raki'an, seperti ragu-ragu oleh bukan makmum itu, padahal yakni dalam keadaan ruku. Hal qara'al fatihata, apakah ia telah membaca surat al-fatihah apa belum. Au sajidan, atau ragu-ragu dalam keadaan sujud. Hal raka'a, apakah telah ruku apa belum. Au i'tadala, atau ia telah i'tidal atau belum. Atabihi fauran wujuban, maka ia mendatangkan dengan rukun matruk fauran, dengan segera, wujuban padahal wajib segeranya.
in kana syakku qabla fi'li mislihi, jika ada oleh ragu itu sebelum mengerjakan rukun yang semisalnya, ay mislil mashkuki fihi min rak'atin ukhra, yakni seperti rukun yang diragukan daripada rakaat yang berikutnya. Wa illa, jikalau tidak, ay wa illam yatadzakkar, yakni jikalau tidak ingat ia, hatta fa'ala mislahu fi rak'atin ukhra, sehingga ia mengerjakan akan rukun yang seperti rukun matruk pada rakaat yang berikutnya, ajza'ahu, maka memadai oleh mengerjakan misil akan dia an matrukihi, daripada rukun yang tertinggalnya. Walagama bainahuma, dan sia-sialah oleh barang yang antara keduanya, misil dan matruk. Hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahallahu. Adapun ini hukum seluruhnya, yaitu jikalau tahu ia, yakin ia akan zat rukun yang ditinggal dan tahu akan tempatnya. Fa in jahila ainahu, maka jikalau tidak tahu ia akan zat rukun yang ditinggal, wajuwiza annahu niyatu, dan memungkinkan bahwa rukun yang ditinggal itu adalah niat, au takbiratul ikhrami, atau takbiratul ikhram, batalat salatuhu, maka batal oleh salatnya dia. Walam yushtarat huna tulu faslin wala mudiyu ruknin, dan tidak dipersyaratkan pada ini masalah kemungkinan niat dan takbiratul ihram oleh lamanya pisah, dan tidak dipersyaratkan berlalunya satu rukun. Au annahu salam, atau bahwa dimungkinkan bahwa rukun yang ditinggal itu adalah salam. Yusallimu, maka ia mengucapkan salam, wa in talal faslu, sekalipun lama oleh pemisahnya, alal aujahi, atas kaul mu'tamad. Au annahu ghairuhuma, atau bahwa rukun yang ditinggal itu selain takbir niat dan salam. Akhadha bil aswa'i, maka ia mengambil dengan yang paling hati-hatinya, paling buruk tu. Wabana ala ma fa'alahu, dan melanjutkan ia atas apa yang ia mengerjakannya. Wa tadarakal baqiya min salatihi, dan melanjutkan ia akan yang tersisa daripada salatnya. Naam illam yakunil mislu minas salati kasujudi tilawatin lam yujzi'hu, jika tidak ada oleh rukun yang sama itu bagian daripada salat seperti sujud tilawah, maka tidak memadai misil itu akan dia. Amma ma'mumun alima aw syakka qabla ruku'i wa ba'da ruku'i imamihi annahu tarakal fatihata fayaqra'uha wa yas'a khalfahu. Adapun makmum yang yakin ia atau ragu ia sebelum rukunya makmum dan sesudah ruku imamnya makmum, bahwa si makmum itu meninggalkan ia kan surat Al-Fatihah, fayaqra'uha, maka ia membaca akan Fatihah, wa yas'a, dan ia berjalan khalfahu, di belakang imam. Wa ba'da ruku'ihima, dan sesudah ruku keduanya, imam dan makmum, lam ya'ud ilal qiyami, maka ia tidak kembali kepada berdiri, liqira'atil fatihati, untuk membaca Fatihah, bal yatba'u imamahu, bahkan mengikuti makmum akan imamnya makmum, wa yusalli rak'atan ba'da salamil imam, dan salat makmum akan satu rakaat sesudah salamnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang tertib. Pada pembahasan apa yang dilakukan oleh orang yang sholat bila mana ada rukun yang tidak dikerjakan. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sholat
bila mana lupa mengerjakan satu rukun daripada rukun solat, sehingga solatnya tidak ada tartib pada rukun, yang mana tartib itu merupakan rukun di antara rukun solat. Pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang unsur kesengajaan meninggalkan tertib. Jarang itu terjadi. Pertemuan ini berbicara meninggalkan tertib disebabkan lupa. Artinya, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana aturan Islam bila kita sholat ada kelupaan pada rukun sholat. Kelupaan. Sehingga tertib terkoreksi. Tidak tertib dalam sholatnya. Singkatnya, dari yang kita baca barusan, bila mana kita sholat meninggalkan tertib secara lupa, maka ada dua uraian. Yang pertama, bisa saja orang yang sholat ini makmum, statusnya yang lupa nih, bisa saja bukan makmum. Kalau bukan makmum tuh berarti bisa imam, bisa sholat sendiri. Biar gampang sholat sendiri dulu. Imam sama sholat sendiri. Begitu. Sebab aturannya kalau lupa meninggalkan rukun, bila dia sholat sendiri atau jadi imam, ini berbeda. Bila status kita yang sholatnya jadi makmum. Yang kedua, uraiannya, kita harus bisa bedakan ketika orang itu lupa meninggalkan tertib, dalam arti kata ada rukun yang tertinggal, ada dua kemungkinan. Bisa saja ingatnya sebelum memasuki rukun yang sama di rakaat berikutnya dengan rukun yang tertinggal. Sebelum masuk, bisa saja ingatnya pas sama dengan rukun yang ditinggalkan. Itu begitu. Dari ini uraian banyak. Ngaji kita mungkin sampai jam 12. Bagaimana Mas Pri? Kita bahas dulu statusnya sholat sendiri atau jadi imam. Karena sama nih. Kata Fathul Muin, walau saha ghairu ma'mumin bitarki ruknin lagama fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk fa in tadzakkara qabla bulughi misli atabihi wa illa fasayati bayanu. Saya mau singkat. Siapa dulu? Sholat sendiri dulu deh ya. Sholat bila mana kita sholat sendiri nih, bukan makmum, sendiri, lupa meninggalkan rukun sholat. Contoh, pas sujud ingat, pas sujud kita belum ruku, ingat tuh,
Tadi sholat tuh lagi sujud, kita belum ruku. Tuh ruku tuh namanya rukun sholat yang ditinggal. Lagi sujud ingatnya. Ini bagaimana nih? Ingatnya kita lagi sujud, kita ingat kalau kita sholat ini belum ruku. Lagi sujud. Maka sujud ini bukan rukun yang sama dengan yang ditinggal. Yang ditinggal ruku, sementara ingatnya lagi sujud, bukan pada ruku rakaat berikutnya. Paham nggak? Lagi sujud. Bila ini yang terjadi, pas sujud, oh, gua belum ruku. Aturan agamanya, balik lagi diri. Balik lagi diri. Untuk apa? Diri ini untuk ruku. Atabihi. Kita diri ruku. Terus ruku. Habis ruku ngapain? Habis ruku ngapain? Yang tidak baru kemudian sujud. Lah, tadi udah yang kita lupa ruku, yang tidak ada. Sujud udah. Lago ma fa'alahu. Maka yang sudah dikerjakan sesudah ruku yang lupa itu tidak ada nilai karena mengerjakan di luar tempatnya. Salat wajib tertib. Tertib itu mengerjakan satu rukun di tempat rukun, ndak boleh pindah sebelum rapi rukun sebelumnya. Nah, kita belum ruku, berarti andai yang tidak itu kagak dihitung. Andai kita lagi sujud, sujudnya kagak dihitung. Andai sujudnya sujud kedua, maka duduk antara dua sujud kagak dihitung. Pas sujud kedua, wah gua belum ruku. Balik lagi diri, ruku, terus yang tidak, sujud pertama, duduk antara sujud, sujud kedua. Terus aja sholatnya begitu. Sebelum salam, sujud sahwi. Sebelum salam, sujud sahwi. Paham nggak tuh? Itu makna walau saha ghairu ma'mum. Andai kita sholat sendiri lupa, fitartibi pada masalah rukun sholat tertib ini. Apa yang kita lupa? Tarki ruknin. Ada rukun yang tertinggal. Contoh, kata Fathul Mu'in, kita sujud, tapi kita ingat belum ruku. Ini contoh satu. Maka yang kita udah kerjakan sesudah kita yang lupa itu kagak dinilai. Balik lagi diri, ruku, yang tidak, sujud, lanjutin sebelum salam sunat sujud sahwi. Tuh begitu. Atau yang kita lupa Fatihah. Itu contoh kedua, au raka'a qoblal Fatihati. Kita lagi ruku. Kayaknya saya tadi belum baca Fatihah. Begitu. Pas ruku atau pas sujud juga sama. Pas sujud saya belum baca Fatihah. Ingatnya lagi sujud. Ingatnya lagi sujud. Maka kita wajib balik lagi untuk ngerjain rukun yang ditinggal. Wajib balik lagi. Diri lagi, terus baca Fatihah. Habis baca Fatihah, surat. Habis surat, ruku. Habis ruku, yang tidak. Habis tidak, sujud. Terus saja begitu tuh. Sebelum salam, sujud sahwi. Ingetin tuh aturan itu.
Jadi kalau kita ingatnya sebelum memasuki rukun yang sama dengan yang ditinggal di rakaat berikutnya, maka wajib balik lagi buru-buru. Kalau nggak buru-buru pas lagi sujud, gua belum baca Fatihah, diem aja, batal sholatnya. Kalau nggak buru-buru, dia diem aja, terus aja diem aja. Mestinya dia harus buru-buru balik. Ini kagak buru-buru, batal sholatnya. Kalau kagak buru-buru balik. Bila kita meninggalkan rukun sholat, kayak Fatihah, lagi sujud ingatnya, maka kita wajib balik lagi buru-burunya wajib. Kalau dilambat-lambat batal. Diri lagi, baca Fatihah, lalu surat, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, dan terus sebelum salam sunnah sujud sahwi. Paham dah ya? Baik. Bagaimana kalau ingatnya sudah masuk pada rukun berikutnya yang sama? Yang sama. Contoh, kita ruku tadi, kita sholat rakaat 1 nih biar gampang, sujud udah 2 kali, bangun rakaat 2, baca Fatihah, baca surat, ruku. Pas lagi ruku ingat, kayaknya rakaat pertama gua belonan ruku. Ini masalah ruku. Rakaat pertama gua belum ruku. Ingatnya pada rukun yang sama. Tadi yang ditinggal adalah ingatnya saat ruku pada rakaat kedua berikutnya. Kedua. Wah, saya belum ruku rakaat 1. Belum ruku. Ini bagaimana nih? Maka dengan masuk ruku ini yang dihitung. Ruku ini ngeganti yang tadi. Enggak perlu balik lagi. Terus saja. Tapi ingat, rakaat yang tadi zong. Tahu zong nggak? Hah? 0. Rakaat yang tadi 0. Tidak ada hitungan. Berarti 2 ini baru 1. Sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam apanya? Apanya? Kurang yang mana? Naik dulu apa? Ini nggak paham. Apanya yang kudu naik lagi? Yang mananya? Nih ingetin catatannya, jangan sampai salah. Ente jadi makmum apa bukan? Lah kalau bukan, kenapa dia harus naik lagi? Orang ini baru 1. Ini baru, ingetin nih, saya ulang lagi. Kita sholat di rakaat kedua saat ruku, kita ingat bahwa di rakaat 1 sholat saya belum ruku. Belum ruku di rakaat pertama. Ingatnya saat rukun yang sama. Maka ruku ini namanya rukun yang sama dengan apa? Sama dengan apa? Yang lupa. Yang kagak dikerjain. Ini nih jadi pertama. Ini jadi pertama. Yang tadi zong. Jadi kudu naik lagi nggak? Nambah 1. Ya kagak, orang ini baru 1. Ini baru 1. Jadi seketika dia sujud 2 kali tasawuf awal nggak? Tasawuf awal nggak?
Kenapa enggak? Orang baru satu. Ini biar paham nih yang ini nih. Komentar tadi ngeganggu saya uraiannya. Begitu. Begitu. Ini baru satu. Terus aja. Ntar berikutnya baru berikutnya baru berikutnya baru empat tasyahud akhir. Sebelum salam sujud sahwi. Nanti bangun lagi ke habis salam. Kan kagak sholat sendiri. Kan kita lagi ngomong sholat sendiri nih. Ntar ngomongin makmum. Yang tadi zong. Paham nggak? Hah? Jadi kalau ada yang lupa, itu kita harus intai. Ingatnya kita yang lupa itu di rukun yang sama apa belum? Begitu. Bila belum, kayak contoh lagi sujud tadi itu, rakaat 1 juga ingatnya. Gua belum baca Fatihah. Yang kayak model begini wajib balik lagi. Balik lagi apa? Berdiri untuk baca Fatihah. Bacaan sesudah Al-Fatihah yang tadi 0. Sia-sia tidak dihitung zong. Maka habis Fatihah ini baca surat. Habis baca surat, ruku. Dan terus sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam. Tapi kalau ingatnya di saat rukun yang sama di rakaat berikutnya, pas rakaat kedua kayaknya gua rakaat 1 belum baca Fatihah umpama. Tuh, ingatnya saat kita lagi baca Fatihah. Namanya banyak yang dipikirin orang sholat. Banyak, belum pikiran cicilan, macam-macam. Lupa itu wajar manusiawi. Begitu. Pas lagi baca Fatihah ingat kalau kita belum baca Fatihah. Nah, ini baru satu. Yang tadi zong 0. Itu begitu. Jadi ini paham nggak? Ini statusnya kalau sholat sendiri. Bagaimana jadi imam? Sama kayak sholat sendiri. Maka imam pas lagi sujud, kayaknya gue belum baca Fatihah tadi. Dohor masa kan gak kedengeran ya kan? Maka si imam ini kudu diri. Nah, ini makmum bagaimana? Ntar urusan wa'on. Imam diri. Nih, ngapain imam diri dia? Baru sujud sekali dia diri. Imam ada yang ditinggal. Ada yang ditinggal. Tuh, begitu. Yang kedua, bagaimana kalau kita ragu? Ini yang sering nih. Yang ragu tuh pas lagi sujud, gua tadi ruku apakah gaya? Tuh begitu. Maklum puyeng nyalon dewan enggak jadi, mana modalnya ngutang lagi. Ini waktunya ditagih. Pusing sama kita. Dia bingung. Tadi gua baca Fatihah apa belum? Baca Fatihah apa belum? Yang model begini sama kayak yang lupa. Hukumnya. Di mana dia ragu? Lagi sujud, rakaat yang sama. Maka wajib diri lagi untuk baca Fatihah. Habis baca Fatihah, baca surat terus. Yes, dan terusnya. Sebelum salam, sujud sahwi. Sebelum salam. Begitu. Yang ragu sama. Tapi, bagaimana kalau sudah masuk pada rukun yang sama dengan yang diragukan? Pada rakaat kedua lagi baca Fatihah. Saya di rakaat 1 baca Fatihah apa kagak ya?
kayaknya langsung kulhu dah, kata kita. Kata kita, kayaknya langsung kulhu. Kalau yang kayak begini pakai hukum asal, asalnya belum karena udah di rukun yang sama, maka tidak perlu balik lagi. Ini dijadikan satu. Yang tadi zong 0, terusin sholatnya sebelum salam sujud sahwi. Kalau udah ketemu rukun yang sama. Bagaimana kalau sujud? Bisa aja nggak rakaat berikutnya nih. Pas sujud kedua kita ingat, kayaknya ini baru satu dah. Begitu kata kita. Satu apa dua ya? Begitu. Nah, bagaimana ini? Lagi sujud. Jadi kalau kita sujud baru satu, berarti yang tadi itu zong. Maka sujud ini karena sama dengan yang tadi, kan sujud 2 kali dalam serakaat. Maka yang ini baru satu. Jadi habis sujud ini jangan diri, tapi intidal. Ini bagaimana ini? Habis sujud ini baru duduk antara 2 sujud, terus sujud lagi. Kata yang lihat 3 kali, jangan pikirin yang lihat. Sholat kita kudu ikut aturan Allah lewat Rasulullah. Begitu. Paham nggak? Hah? Jadi kalau ingatnya sesudah memasuki rukun yang sama, maka terhitung rukun yang sama selesai. Kalau rakaat berikutnya, rakaat ini jadi, maka yang tadi tidak terhitung. Tidak terhitung. Kenapa jadi? Karena Fatihah yang tadi dibaca, yang barusan, menggantikan tadi. Sehingga nggak perlu balik lagi. Orang balik lagi juga bakal begini lagi. Bener nggak? Maka udah ini Fatihah ini berarti rakaat satu. Mengikuti daripada aturan-aturan sholatnya. Namun, hal yang perlu diingat dari materi kita, bila mana yang dilupakan, yang terlupakan niat, takbiratul ihram, salam. Ini bakal berbeda aturan. Bila mana yang kita lupa adalah niat. Niat, lagi sujud. Kayaknya gua tadi belum niat dah. Kata kita. Langsung takbir aja, belum niat. Kalau yang masalah lupanya niat, pastikan nggak ada balik lagi. Sholatnya batal. Wajib diulang dari awal. Karena niat. Masa setarnya aja kagak ingat? Kalau yang lupa ini sama yang ragu. Ragu sama. Bila yang diragukan lagi sujud, gua tadi niat apa kagak ya? Niat apa kagak ya? Begitu. Bila ini yang diragukan, sholatnya batal, ulang dari awal. 2. Bila yang kita ragu adalah salam. Jadi pas kita wiridan, astagfirullahaladzim, tadi gua salam apa kagak ya? Ini emang parah juga nih orang. Tadi gua salam apa kagak? Bagaimana tuh kalau salam? Maka wajib balik lagi salam. Dan duduk tawarruk. Duduk lagi tawarruk. Tadi udah sila, udah tawarruk. Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan tidak perlu sujud sahwi. Salam udah nggak ada tempatnya, nggak perlu sujud sahwi. Udah, kalau yang ditinggal adalah salam. Baik
pendek masa ingatnya atau lama masa ingatnya. Jadi pas lagi subhanallah, subhanallah, kayaknya gua belum salam tadi. Udah salam, balik lagi dari subhanallah. Duduk langsung tawarruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Balik lagi istighfar. Oh gitu. Ini bisa terjadi di dalam sholat kita. Dalam sholat kita. Bisa saja terjadi. Kata kitab kita, hadza kulluhu in alima ainal matruk wa mahallah. Hukum yang telah diurai ini seluruhnya dengan catatan kita, orang yang sholat sendiri atau jadi imam, tahu yang ditinggal tuh rukunnya A. Kayak tadi, lagi sujud, gua belum ruku. Atau ragu, ruku apa belum? Pas. Atau kita lagi ruku, gua baca Fatihah apa belum? Baca Fatihah apa belum? Begitu. Bila itu, ini hukumnya. Hukumnya. Bagaimana kalau tidak ingat? Ini rada repot. Kalau kagak ingat. Kagak ingat apa? Apa rukun yang ditinggal? Kagak ingat. Tapi kita yakin ada yang kurang dari sholat kita ini. Apa ya? Bila mana kata kita kayaknya niat dah. Niat. Kalau udah dikata kayaknya niat, pastikan sholatnya batal. Kalau kata kita kayaknya salam dah, maka kalau kayaknya salam kudu salam kayak tadi aturannya. Bagaimana kalau yang lainnya? Kita nggak ingat. Pas lagi sholat, kita yakin. Lagi tasawuf akhir, mau salam, kayaknya saya sujud baru sekali di rakaat terakhir nih. Rakaat terakhir, sujud baru sekali. Nih bagaimana nih? Sujud baru sekali. Ya udah duduk ini langsung robing. Hah? Iya baru sekali. Maka kita duduk langsung duduk antara dua sujud, sujud lagi, tasyahud lagi dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau kita lupa? Kayaknya saya ada yang kurang. Sujud ini. Dua kayaknya. Dua. Rakaat satu sujud sekali. Rakaat dua juga sujud sekali. Lagi tasyahud akhir. Ini bisa aja terjadi kayak begitu, saudara. Kayaknya dua kali sujud dari dua rakaat. Ya udah kalau begitu tuh ambil bangun lagi. Ini tasyahud awal, nambah dua. Tapi kalau ingatnya di tasyahud terakhir, balik tasyahud akhir. Pokoknya ambil yang terkecil, ambil yang paling hati-hati. Itu makna akhadha bil aswa'i wa bana ala ma fa'alahu wa tadarakal baqiya min salatihi. Jadi bila mana kita sholat, sebelum salam kita ingat bahwa kita sujud belum dikerjakan di rakaat terakhir, ya udah kita sujud lagi, lalu balik kerjakan. Tapi kalau kita di luar terakhir, kayaknya rakaat dua dah, saya sujudnya sekali, nambah serakaat lagi. Nambah serakaat, kayaknya di dua rakaat dah saya kagak sujud sekali-sekali ini. Nambahnya dua. Sebelum salam, sujud sahwi. Kalau kita kagak ingat lempengan mana, tapi ingat sama seperti sholat bandingannya. Kata kita, saya yakin ninggalin sholat kemarin. Ini hari apa ini? Jumat ya. Kemarin Rebo, saya ada sholat yang saya belum kerjakan.
Saya lupa apa dohor apa asar, apa dohor apa asar. Kalau kayak begitu, ambil yang lebih hati-hati, dohor juga, asar juga. Tapi gue kagak inget apa dohor, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Tapi yakin ninggalin satu sholat. Bila begini maka kodoinnya 5. Karena ini yang lebih hati-hati. Yang lebih hati-hati. Tuh begitu. Lalu bagaimana kalau kita statusnya makmum? Kan begitu. Kan bisa aja makmum. Pas lagi sujud, kayaknya gua belum baca Fatihah. Ini makmum nih. Kan bisa aja ya. Mana sering lagi. Kayaknya gua belum baca Fatihah. Nah, ini makmum nih. Karena makmum itu terikat wajib ngikut imam, bagaimana nih makmum nih? Kayaknya gua belum baca Fatihah apa belum ya tadi ya? Ngingetin nih makmum nih. Tadi gua baca Fatihah apa belum ya? Baca Fatihah apa belum ya? Habis imamnya enak, imam sudes. Biasanya yang imamin imam sadis. Ini imam sudes. Enak. Kayaknya gua belum dah. Lagi sujud. Lagi kagak boleh balik lagi. Makmum kagak. Jadi bagaimana? Terus aja sholatnya sampai imam, cuman pas imam salam kita jangan salam, wajib diri nambah 1 rakaat, sebab rakaat tadi tidak terhitung belum baca Fatihah, enggak tertib sholat kita. Imam salam diri, mana kita sholatnya barisnya di pantat imam. Ini bagaimana? Apa kata dunia? Jangan pikirin dunia. Apa kata pencipta dunia? Begitu. Kita diri lagi. Kalau jadi makmum. Jadi kalau jadi makmum, kalau ada yang ragu atau ada yang ditinggal, tidak boleh balik lagi. Tapi sholatnya terusin ngikut imam. Namun wajib ditambah 1 rakaat kayak makmum masbuk. Karena 1 rakaat dia enggak ada tartib. Begitu. Enggak ada tartib. Kalau kita jadi makmum. Kalau kita jadi makmum. Itu begitu. Amma makmumun. Tuh di sini. Alima au syakka qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi annahu tarakal fatihata. Kalaulah kita jadi makmum, sesudah imam ruku, kita belum ruku. Pas baca summalatus aluna yauma idzin anin naim, imamnya, waduh, kayaknya gue belum baca Fatihah nih. Tuh, tapi belum ruku, imamnya udah ruku. Bila ini yang terjadi, maka makmum ini wajib baca Fatihah. Jangan ruku dengan imam, ikut aja di belakang. Terus saja. Dengan catatan Fatihah kita kudu kelar sebelum imam bangun dari sujud kedua. Umpama kita waladhdallin, amin, imam lagi duduk antara sujud. Lalu kita ruku, rakaat kita masuk. Rakaat kita terhitung terus saja. Ngikut di belakangnya. Tidak mengapa ketinggalan 3 rukun yang panjang. Dimaafin. Bila kita pas imam udah ruku, mau ruku, udah baca Fatihah apa belum? Udah baca Fatihah apa belum? Maka kita baca Fatihah aja. Tapi kalau kitanya udah kadongan ruku, udah ruku nih, artinya udah masuk rukun lagi kitanya. Kalau tadi kan belum masuk rukun, masih diri, belum ruku. Bila kita udah ruku atau udah sujud, maka yang ini, yang tadi zong rokaatnya, imam salam, wajib nambah 1 rakaat. Saya singkat. Kesimpulan pada kajian kita, hal yang tertinggal dalam sholat kemungkinan ada 3. Bisa saja rukun, ya ini ya kajian kita. Bisa saja sunnah ab'ad,
kayak tasyahud awal, kayak kunut subuh, bisa aja sunnah hayat. Bila rukun, ini aturannya. Udah paham dah tuh ya? Baik, kita memasuki sunnah ab'ad. Bagaimana nih? Pas kita udah diri, rakaat 2, zuhur. Wah, gua belum tasyahud awal. Ini bagaimana nih tasyahud awal nih? Kalau kita udah diri, belum tasyahud awal, kita lupa main diri aja. Pas diri, kan rakaat 2 kata kita. Ini bagaimana nih? Kalau kita jadi imam, atau sholat sendiri, bagaimana nih? Udah diri. Kalau udah diri, haram balik lagi. Balik lagi batal sholatnya. Udah diri, gua belum tasyahud awal, terus saja. Sholat sendiri nih, terus aja. Sebelum salam, sujud sahwi. Jadi imam, lupa tasyahud awal, diri, Allahu Akbar, udah diri. Terus saja, jangan balik. Makmumnya nggak ngaji, subhanallah. Makmumnya, subhanallah, ngingetin kita, subhanallah. Mana kitanya kagak ngaji juga. Abis subhanallah duduk. Namanya supir masuk jurang. Kalau supir masuk jurang, penumpangnya, kalau supirnya batal, penumpangnya batal. Tuh begitu, batal. Begitu kunut subuh, kita lupa. Pas sudah sujud, gua belum kunut subuh. Ini sunnah ab'ad. Tidak boleh balik lagi. Terus saja. Sebelum salam, sujud sahwi. Itu kalau sunnah ab'ad. Jadi hal yang ditinggal dalam sholat, 3 kemungkinan. Bisa rukun, bisa sunnah ab'ad, bisa sunnah hayat. Ketiga sunnah hayat. Sunnah hayat. Mana? Tasbih atau doa iftitah. Pasti lagi baca surat, kayaknya gue tadi belum baca doa iftitah. Doa iftitah itu namanya sunnah hayat. Yang kayak begini, kagak boleh balik lagi, kagak boleh diganti sujud sahwi. Terus saja normal biasa sholat. Tapi saya contohnya tidak doa iftitah. Yang gampang besok mau Idul Adha. Besok mau Idul Adha. Takbir sholat itu sunat yang pertama rakaatnya tambah 7, rakaat 2 tambah. Ini takbiran 7 dan 5 ini sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad, bukan rukun. Yang 7 dan yang 5. Begitu. Yang 7 dan 5 ini sunnah hayat. Mana imamnya ini nih, pengurus nih, rada songong lagi. Dia pakai ngomongin nama makmum, nih si imam. Nih pengurus masjidnya ini. Makmum, lu kan sholat id ini setahun 2 kali. Gua mau bilangin ya sama lu, takut lu lupa. Karena setahun 2 kali, takut lupa. Ini takbir ini rakaat 1 7 ya. Rakaat 2 5. Awas lu jangan sampai lupa. Padahal nggak perlu. Ngapain pengurus ngomong-ngomong begitu? Makmum mengikuti imam. Begitu. Imam ini yang perlu diingetin nih. Begitu. Mana dia jadi imam lagi tuh pengurusnya. Rakaat 1 sih inget rakaat 1. Ingat takbir 7, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Rakaat 2 nih, habis sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya lupa. Ini bagaimana nih? Ini sunnah hayat. Terus sholatnya, dia lupa. Makmumnya ingetin, subhanallah, lagi alhamdulillah. Ya batal sholatnya semua. Dia balik lagi takbir Allah Akbar. Batal. Imamnya udah ngaji, subhanallah, kagak juga. Gue udah ngaji malam Sabtu. Kata imam ya. Dia terus saja. Lalu imamnya sujud sahwi lagi. Ya batal sholatnya. Kalau sujud sahwi, kagak sujud sahwi nih mah. Imamnya udah ngaji, terus saja dan gak sujud sahwi. Makmumnya endumel.
Gua nyesel sholat tadi. Kurang 5. Gua nyesel banget. Kalau nonton bioskop nih, mendingan pulang gua. Cuma kadongan aja ini. Ini makmum kagak ngaji namanya. Kagak ngaji. Takbir id ini sunnah hayat. Bila takbir id ditinggal oleh imam, sengaja atau lupa, tidak boleh balik lagi, terus saja, dan tidak boleh diganti dengan sujud. Andai sujud sahwi, pastikan sholat idnya batal. Tuh begitu. Begitu. Paham nggak? Ya udah, kalau udah paham segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin? Ada titipan pertanyaan dulu. Baik. Menyangkut Idul Adha. Amalan apa yang terbaik harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika mau menghadapi Idul Adha? Amalan apa Yang terbaik dirasakan oleh seorang mukmin ketika mau menghadapi Idul Adha? menghadapi Idul Adha? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrat iradatnya memberikan keistimewaan kepada makhluknya satu dengan yang lain. Daripada manusia, maka yang paling mulia tentu yang berpangkat Nabi dan Rasul. Ini lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Begitu dengan tempat, Mekah, Madinah lebih tinggi dibanding tempat yang lain. Begitu dengan waktu. Maka ada waktu yang paling tinggi antara satu waktu dan waktu yang lain, termasuk menjelang Idul Adha, yakni 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Ini adalah hal yang paling agung daripada waktu-waktu yang ada, sampailah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watri wal fajri, demi waktu fajar tanggal 1 Dzulhijjah, walayalin ashrin, demi malam-malam 10, malam 1 sampai 10 Dzulhijjah, wasyaf'i, demi waktu genap, demi tanggal genap yakni tanggal 10 Dzulhijjah, wal watri, demi ganjil yakni tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh muslim menghadapi Idul Adha dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Al-Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kalau tidak khilaf, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Kata Nabi, tidak ada hari sepanjang tahun yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang lain selain daripada hari 10 pertama Dzulhijjah. Jadi sehingga ketika ditanya amalan apa yang harus dikerjakan oleh muslim menghadapi Idul Adha dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, banyak. Setidak-tidaknya ada 5. Ada amalan 5 amal soleh yang harus dikerjakan oleh muslim pada 10 pertama Dzulhijjah, yakni menghadapi Idul Adha. Ada 10, ada 5 dah. Meski banyak tapi 5 ini memadai. Yang pertama adalah zikir dan doa. Banyakin zikir, banyakin doa. Kalau ngomong zikir, zikir apa yang bagus oleh muslim dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah, yakni menghadapi Idul Adha? Banyak. Di antaranya dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Baca ini yang banyak. Di antaranya
La ilaha illallah adadal la ilaha illallah la ilaha illallah adadal layali wasyuhur. La ilaha illallah adadal ayami wad-duhur. La ilaha illallah adadal layali wad-duhur. La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada adhafil ujur. Intinya paling pendek, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Yang kedua, zikir istighfar. Banyakin istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wallahil qayyum wa atubu ilaih. Tiga, tentu baca sholawat. Sholawat udah sering, sebetulnya amal ini udah saya bagi banyak. Dalam zikir sholat malam yang saya bagi di majelis itu sudah memadai. Lalu doa. Doa apa yang terbaik untuk dibaca di 10 pertama Dzulhijjah menghadapi Idul Adha? Di antara doa yang terbaik dibaca adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala an. Ketika ada orang buta, katarak dan glukoma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si buta ini, buta melek, "Ya Rasulullah, doainlah biar saya sembuh." Lalu kata Nabi, "Kalau kamu sabar, bagus, surga. Kalau ya kamu mau, saya doain. Doain aja Nabi." Maka kata Nabi, "Dah, kamu wudhu yang benar, sholat 2 rakaat, bacanya surat langganan, apaan? Qul ya kulhu, habis salam doa. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Allah ta'ala fi hajati hadhihi litiqdali Allahumma fasyafi'hu fiyya, Allahumma fasyafi'hu fiyya, Allahumma fasyafi'hu fiyya." Kata Syekh Utsman bin Hunayf, ini si buta enggak pakai lama, saya lihat udah melek lagi, enggak buta lagi. Diajarkan doa, ini doa bagus untuk diamalkan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah menghadapi Idul Qurban. Mana lagi doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah ini Masya Allah demennya di masjid mulu, temannya pulang masih di masjid juga. Dilihat, kamu ini betah banget di masjid. Bukan betah Nabi, puyeng, cicilan. Duyunun lazimat nih, utang Nabi, utang. Ngeganggu banget sama saya. Kata Nabi, ente baca, jangan tidak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dibaca oleh Abu Umamah, tidak lama lagi dia udah nyengir-nyengir, beres utangnya. Allah berikan solusi terbaik. Mana lagi doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal begitu juga. Lagi mukanya, nampak kamu ini kok pakaiannya Mu'ad, compang-camping. Begitu, wajahmu kusut, rambutmu acak-acakan kayak sufi, percis. Nabi, saya sufi, sulit finansial. Apaan? Ini urusan utang Nabi, utang. Kata Nabi, ente baca, Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tu'izzu mimman tasha, wa tudillu man tasha. Terus, wa tanzi'ul mulka man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Tu'tiha man tasha wa tamna'u minha man tasha, as'aluka rahmatan
tughnini biha an rahmati man siwa. Tidak lama lagi Mu'ad bin Jabal nyengir-nyengir, beres urusan hutangnya, beres. Banyak kalau doa-doa yang dibaca. Tapi saya udah bagikan itu pada sholat malam. Dari kemarin-kemarin tinggal minta sama teman-temannya apa yang saya bagikan Qiyamul Lail pada 10 pertama menjelang Idul Adha ini. Saya bagi itu zikir-zikir sholat hajatnya, itu zikirnya ini nih, semuanya ini sebetulnya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dikerjakan oleh kita menjelang Idul Adha adalah Qiyamul Lail. Dan saya sudah bagikan itu Qiyamul Lail, sholat malam. Sebab dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, kata Nabi, qiyamu lailatin minha ya'dilu qiyama lailatul qadri. Salat 2 rakaat pada 10 pertama Dzulhijjah menjelang Idul Kurban sama ganjarannya seperti salat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ganjarannya. Kita Lailatul Qadar bingung malam apa? Udah 10 pertama Dzulhijjah aja, sholat aja malam tuh. Sholat aja, kerjain. Sholat hajat yang udah kita bagikan, itu pun juga bagus untuk dikerjakan. Begitu. Terus mana lagi? Puasa. Puasa besar. Puasa. Nabi bilang, hari Arafah itu ganjarannya diampuni dosa 2 tahun. Kalau bisa dari besok deh tuh, puasa hari Tarwiyah. Ahad hari Arafah. Ahad hari Arafah. Tapi di Arab besok. Ini bagaimana ini? Tergantung kita adanya di mana. Kalau kitanya ada di Arab, maka kita ikut Arab. Kalau kita ada di Indonesia, ikut Indonesia. Ini udah sholat maghrib belum? Ini yang ngaji nih, udah sholat maghrib belum? Kagak sah. Di Arab masih asar. Kagak sah. Ulang tuh sholat maghrib tadi itu. Karena enggak sama dengan Arab. Begitu, enggak begitu, enggak. Kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikuti aturan. Kalau kita lagi haji, ikut Arab. Kalau kita lagi di sini, ikut sini. Begitu hidup. Jangan dibikin susah-susah. Hidup. Begitu. Sholat kita diulang terus, karena enggak sama Arab. Begitu. Malah di Amerika jam segini nih, baru subuh. Tanggal 8 ini di Amerika ini. Subuh, baru terbit tuh matahari. Pagi pas sholat duha di Amerika. Begitu. Mana lagi? Di antara amalia itu puasa dah, jangan enggak puasa. Kalau lagi men ibu-ibu enggak usah puasa. Begitu. Kalau kita enggak puasa, kayak ibu-ibu lagi men, jangan hilang keberkahan daripada puasa ini dengan cara kasih makan aja yang buka temannya, kasih makan. Bila kita tidak dapat fadilah puasa Arafah, puasa Tarwiyah, karena kita ada satu dan lain hal, maka sedekah. Bila kita enggak dapat fadilah siam, jangan tinggalkan daripada fadilah it'am, kasih makan orang. Besar. Mana lagi amalan yang tertinggi? Ya tentu bagi kita bersama adalah kurban. Kurban. Zikir dan doa, qiyamul lail, puasa, kurban. Kurban. Ini amalan tertinggi. Man wajada sa'atan li an yudhiya falam yudhi falayaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki untuk kurban kagak bikin kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Kenapa? Dia pelit. Orang pelit tidak bisa masuk surga. Di surga ada tulisan, ana haramun di kulli bahil. Orang pelit dilarang masuk surga. Itu di pintunya jelas banget itu, di pintu surga. Gitu. Orang pelit ini apa? Orang yang hidupnya susah demi kesenangan orang lain. Ngapain duit dipegang-pegang? Kalau kita mati buat ahli waris yang belum tentu ingat kita. Baru buat kita. Mau ngapain? Kita pegang-pegang duit. Dipikir-pikirin mulu. Begitu. Ini nggak benar. Kalau kita mampu ngurban-ngurban. Kurban murah. Sama motor NMAX masih mahalan NMAX. Bener nggak? NMAX aja mampu. Malu sama Allah. Motor kebeli. Masa kendaraan akhirat kagak kebeli? Apalagi yang tukang rokok tuh. Malu sama Allah. Bakal diminta tanggung jawaban. Rokok aja mampu. Rokok apa tuh? Sempurna 35.000 sebulan. Sejuta. 35 kali 30 1.050.000 kali 10 bulan 10.500.000 kali setahun hampir 13 juta, dapat kambing 4 atau 3
Malu. Kalau yang ngaji ini tukang ngerokok nggak ngurban, aduh malu. Sama Allah mau ngapain hidup? Yang kayak begitu, duit simpen ngurban. Ini amaliyah yang tinggi. Mana lagi yang kelima? At-taubatus shadiqah. Taubat yang benar. Taubat tidak bakal benar kalau kita tidak menyesali dosa. Kalau taubat tidak akan benar kalau kita tidak berhenti. Kalau kita taubat tidak akan benar kalau kita tidak mengulangi lagi. Kalau kita taubat tidak akan benar kalau kita tidak balikin kalau hak-hak orang balikin. Inilah diantara amalan yang paling tinggi pada menjelang Idul Kurban ini. Idul Kurban. Idul Kurban. Bagi saudara yang demen puasa daripada Ayyamul Bid, maka tentu kita nggak bisa puasa tanggal 13 karena masih hari tasyrik. Maka mundur sehari 14, 15, 16. Khusus di bulan Dzulhijjah, di luar itu balik lagi 13, 14, 15. Itu di antara amalan yang tinggi menghadapi Idul Kurban. Begitu. Bagi mereka tentu yang tertinggi adalah lagi haji dah. Begitu haji. Begitu. Dan ini di luar kita. Bagi kita ini aja yang saya bisa mampu jawab.